Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami berkelompok akan menjelaskan materi dari mata kuliah Statistika 1 pada pertemuan ketiga tentang data statistik. Materi pertama, jenis data dalam statistik akan dijelaskan oleh saya sendiri, Dini Deva Tawida, yang dilanjutkan oleh Dina Pulantika, sekaligus menjelaskan materi kedua, yaitu teknik pengumpulan data, dan materi terakhir, yaitu bentuk penyajian data yang akan dijelaskan oleh Muhammad Niza Maulana. Langsung saja, jenis data dalam statistik itu terbagi menjadi tiga, yaitu menurut sifatnya, menurut sumber data, dan menurut skala pengukuran. Menurut sifatnya ini terbagi menjadi dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Sedangkan menurut sumber data ada primer dan sekunder, dan menurut skala pengukuran ada empat, yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio. Langsung saja, jenis data menurut sifatnya itu kan bagi menjadi dua, kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif ini nominan dengan non-angka atau biasanya bersifat narasi, dan kuantitatif angka-angka atau hitung-hitungan. Nah, data kualitatif ini juga dikenal sebagai data kategoris karena menggambarkan data yang sesuai dengan kategori. Data kualitatif tidak bersifat numerik. Informasi kategori ini melibatkan variabel kategoris yang menggambarkan fitur seperti kinerja, hobi, suku, dan status pernikahan. Selanjutnya ada data kuantitatif. Data kuantitatif dikenal juga sebagai data numerik karena mewakili nilai numerik, yaitu berapa banyak atau seberapa sering. Data numerik memberikan informasi tentang jumlah tertentu. Uh, data kualitatif data kuantitatif ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu discrete dan continue. Nah, data discrete ini adalah informasi yang hanya dapat mengambil nilai tertentu dan tidak dapat diubah lebih presisi. Informasi diskrit hanya berisi sejumlah nilai yang mungkin terbatas. Di sini, hal yang dapat dihitung dalam bilangan bulat seperti angka dadu, 1, 2, sampai 6. Atau bisa juga skema bilangan tetap lainnya seperti ukuran sepatu, 34, 35, dan 36. Ataupun seperti jumlah anak atau jumlah mobil. Disebut data diskrit karena mereka memiliki titik tetap dan ukuran peralihannya tidak ada. Karena kita ini tidak bisa mendapatkan 2,5 dari dadu, bahkan tidak bisa memiliki ukuran sepatu 34,5, 34,6, atau 34,7. Selanjutnya adalah data continue. Data continue adalah data yang dapat mengambil nilai apapun, biasanya dalam batas-batas tertentu, dan dapat dibagi menjadi bagian yang lebih halus. Data kontinu ini memiliki jumlah nilai kemungkinan yang tak terbatas yang dapat dipilih dalam rentan tertentu. Contoh dari data kontinu ini adalah tinggi badan seseorang, karena dapat diukur dalam meter dan pecahan meter. Selanjutnya, jenis data menurut skala pengukuran. Sifat yang pertama adalah nominal, yaitu sifatnya hanya membedakan antar kelompok atau klasifikasi data. Data nominal disebut juga dengan skala nominal. Data nominal adalah salah satu jenis data statistik kualitatif yang membantu memberi label pada variabel tanpa memberikan nilai numerik. Meski begitu, terkadang datanya bisa kualitatif dan kuantitatif. Contoh data nominal adalah huruf, simbol, dan jenis kelamin ini. Selanjutnya adalah data ordinal. Selain memiliki sifat nominal, juga menunjukkan peringkat. Nah, data nominal adalah perbedaan di antara nilai data tidak ditentukan. Data ordinal ini biasanya dipresentasikan menggunakan diagram lingkaran dan diagram batang. Data ini diselidiki dan ditafsirkan melalui banyak alat visualisasi. Informasi akan dinyatakan menggunakan tabel, setiap baris dalam tabel menggunakan kategori yang berbeda. Contohnya kuesioner dan pendidikan dari SD, SMP, dan SMA. Selanjutnya adalah interval, memiliki nomor pengukuran 0, tapi tidak memiliki makna. Data interval ini menjadi bagian dari data kontinu. Tapi ini termasuk jenis data statistik dari hasil skala pengukuran. Nilai interval ini mewakili unit tertentu yang memiliki perbedaan yang sama. Oleh karena itu, datanya memiliki variabel yang berisi nilai numerik, di mana kita dapat mengetahui perbedaan yang tetap antara nilai-nilai tersebut. Contohnya adalah suhu temperatur. Misalnya, data nilai interval ini tidak memiliki nilai benar. Jadi kita tuh tidak dapat menambah atau mengurangi, dan tidak dapat mengalih, membagi, atau menghitung rasio, karena tidak ada nol yang benar. Banyak statistik deskriptif dan inferensi tidak dapat ditetapkan. Yang terakhir,
Skala rasio memiliki angka 0 dan perbandingan dua nilai mempunyai arti. Contohnya 0 sampai 100. Nah, nilai rasio juga merupakan satuan terurut yang memiliki selisih yang sama. Nilai rasio hampir sama dengan nilai interval, dengan perbedaan bahwa rasio memiliki 0 mutlak. Contohnya adalah tinggi, berat, panjang, dan masih banyak lagi. Materi selanjutnya adalah pembagian data menurut sumber data. Jadi ada dua jenis pembagian data menurut sumber data, yaitu ada data primer dan juga ada data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, atau secara singkatnya peneliti memperolehnya secara langsung dari sumbernya, di mana biasanya cara pengambilan data ini berupa kita melakukan wawancara, observasi, kuesioner, ataupun angket. Seperti contoh dalam penjelasan ini, contoh dari data primer adalah data angket survei pelanggan Bank Altan. Berarti ini menggunakan cara berupa angket. Sedangkan data sekunder adalah data yang telah diterbitkan atau diolah oleh pihak lain. Atau secara singkatnya adalah data yang telah dikumpulkan oleh peneliti sebelumnya guna melengkapi data yang dibutuhkan peneliti saat ini. Data yang dikumpulkan itu dapat berupa dari buku, situs, ataupun literatur lainnya. Seperti contoh dalam penjelasan ini, ada data catatan perusahaan berupa gaji. Adapun perbedaan dari dua jenis data ini adalah data primer itu jenis data yang peneliti kumpulkan langsung dari sumbernya. Sedangkan data sekunder mengacu pada data yang sudah ada atau yang sudah dihasilkan oleh peneliti sebelumnya. Tidak hanya dari segi pengumpulan data, namun hal-hal seperti objek hingga waktu yang digunakan untuk mengumpulkannya juga berbeda. Data primer membutuhkan waktu pengumpulan data yang lebih lama dibandingkan sekunder. Hal ini didasarkan dari bagaimana objek dari data primer yang merupakan responden langsung sehingga pastinya dalam wawancara dan sebagainya memerlukan waktu yang lebih lama. Sedangkan data sekunder memiliki waktu pengumpulan yang lebih cepat. Hal ini karena objeknya hanya berupa data yang dapat dicari melalui sebuah situs seperti jurnal, buku, literatur, dan sebagainya. Materi selanjutnya adalah sumber data statistik. Jadi, sumber dari kedua data yang dipakai seperti sekunder dan primer adalah kalau data sekunder itu diperoleh dari data yang telah ada sehingga peneliti tidak perlu mengumpulkan data secara langsung. Itulah mengapa data sekunder itu dapat diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, Kementerian, Dinas Pemerintah Daerah, perbankan, dan perusahaan serta sumber lainnya yang dirasa relate dengan data yang sedang dibutuhkan peneliti. Itulah mengapa berbeda dengan data primer, di mana data primer harus dicari atau diolah sendiri oleh penelitinya. Itulah mengapa data dicari dengan melakukan wawancara, baik langsung atau tanpa perantara, sehingga dilakukan secara langsung antara peneliti dan narasumber, ataupun tidak langsung atau melalui perantara semisal angket, hasil survei, kuesioner, dan sebagainya yang memuat interaksi antara peneliti dan narasumber. Materi yang selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Ada dua jenis, ada yang berdasarkan cara pengambilan dan juga ada yang berdasarkan data yang diambil. Kalau dari berdasarkan cara pengambilan itu ada wawancara, observasi, kuesioner, dan dokumentasi. Sedangkan kalau dari data yang diambil ada sensus dan juga ada sampel. Di antara keempat ini, wawancara, observasi, dan kuesioner merupakan jenis pengumpulan data primer, sedangkan dokumentasi adalah jenis pengumpulan data sekunder. Wawancara. Wawancara itu adalah percakapan yang berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Dalam hal ini, wawancara dilakukan ketika kita membutuhkan data primer dalam penelitian. Adapun pengumpulan data dalam wawancara dapat berupa audio, video, ataupun catatan yang ditulis langsung oleh peneliti. Adapun juga observasi. Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan menyaksikan realitanya sendiri bagaimana keadaan atau objek penelitian secara langsung, dengan meninjau ataupun mengamati selama penelitian. Hal ini dilakukan untuk membuktikan kebenaran data yang telah dimiliki dengan meninjau langsung kondisi nyata dari lokasi observasi. Adapun yang lainnya adalah kuesioner. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data berbentuk pertanyaan ataupun pernyataan untuk ditanggapi oleh responden. Berbentuk tabel dengan berbagai opsi yang akan diberi tanda centang ataupun titik sebagai bentuk jawaban dari responden. Sedangkan dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dapat digunakan untuk mendukung penelitian yang dilakukan. Hal ini dapat berupa dokumen, tulisan, gambar, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah berdasarkan banyaknya data yang diambil. Ada sensus dan juga ada sampel. Sensus adalah cara pengumpulan data yang diambil setiap anggota populasi yang diselidiki satu persatu dengan mengamati seluruh elemen populasi. Data yang didapat ialah berupa jenis kelamin, usia, dan hal-hal lain yang dianggap perlu. Data yang dihasilkan merupakan data sebenarnya atau true value.
Yang kedua ada sampel. Sampel adalah cara pengumpulan data apabila yang diselidiki berupa sampel dari suatu populasi dan dianggap sebagai perwakilan dari populasi yang hasilnya mewakili keseluruhan gejala yang diamati. Data yang dihasilkan merupakan data perkiraan atau estimate value. Untuk materi selanjutnya yaitu penyajian data. Penyajian data dibagi menjadi dua, yaitu ada tabel dan berbentuk diagram. Untuk bentuk diagram dibagi lagi menjadi tiga, yaitu diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Ini adalah contoh bentuk penyajian data menggunakan tabel, jumlah penduduk menurut kabupaten atau kota di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2003 sampai 2009. Di sini kita bakalan susah mencari mana kota yang lebih banyak penduduk, dan mana kota yang lebih sedikit penduduknya. Untuk selanjutnya adalah grafik atau diagram garis. Di sini kita bakalan lebih mudah untuk melihat mana kota yang lebih tinggi dan mana kota yang lebih rendah penduduknya. Yang lebih tinggi di sini terdapat di Kabupaten Kapuas dan penduduk terendah terdapat di Kota Sukamara. Untuk slide selanjutnya yaitu grafik atau diagram garis jumlah penduduk Kota Palangkaraya tahun 2003 sampai 2009. Sebenarnya sama seperti diagram sebelumnya, yang membedakan hanyalah diagram sebelumnya dikelompokkan berdasarkan kota dan diagram ini dikelompokkan sebagai tahun dari 2003 sampai 2009. Untuk selanjutnya yaitu diagram batang. Di sini kita lebih mudah melihat mana kota yang lebih tinggi penduduknya, mana kota yang lebih sedikit penduduknya. Yang kota yang lebih tinggi berada di kota Kapuas, bisa kita lihat di sini, dan penduduk terendah berada di Sukamara. Selanjutnya yaitu diagram lingkaran. Di sini dicontohkan jumlah penduduk Kota Palangkaraya tahun 2003. Nah, di sini bisa kita lihat volume banyak dikitnya antara tahun 2003 sampai 2009. Di sini paling banyak bisa kita lihat yang berwarna merah, marun, yaitu pada 2009. Oke, baik. Kita sudah belajar banyak tentang data statistik, mulai dari jenis data dalam statistik, teknik pengumpulan data, hingga bentuk penyajian data. Jadi besar harapan kami ketika kalian mendengarkan penjelasan dari kami, kalian akan menambah pengetahuan terkait data statistik, berupa jenisnya, tekniknya, hingga bentuk penyampaian data. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih banyak telah menjadi audiens, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.